Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nih kita akan ngebahas Nintendo Switch 2. Dulu gua pernah udah bikin video unboxingnya, terus video quick reviewnya juga udah. Sekarang giliran aksesorinya karena udah mulai banyak nih berdatangan dan harga Switch 2-nya sendiri udah mulai turun. Dulu kan harganya bahkan ya pernah dijual 12 juta, terus 11 juta, 10 juta, 9 jutaan dan sekarang sudah nyentuh angka 8 jutaan, udah mendekati harga aslinya di luar sana. Nah, jadi udah banyak yang beli, tinggal aksesorinya nih. Sekarang gua pengen kasih racunnya. Yuk langsung kita mulai. Nah, untuk aksesorinya ini gua pilih dari satu brand namanya Transnovo. Jujur ini gue baru denger ya ada brand Transnovo. Kayaknya ini pendatang baru juga termasuk di Indonesia. Ini di e-commerce Indonesia udah ada, teman-teman bisa coba cek aja sendiri ya, atau nanti linknya gue taruh di deskripsi. Yang wajib pertama kali kita punya nih seperti dua, yaitu pelindung layar dan juga travel case-nya. Nah, untuk pelindung layarnya dia nyediain yang model tempered glass ya, seperti ini. Tapi gua gak akan coba pakai ya. Jadi gua cuman kasih lihat aja di sini. Nah, enaknya adalah kita juga dikasih sesuai gambarnya, dikasih ini apa namanya? Template ya untuk cetakannya lah. Nah, di dalamnya ini lengkap ya, kita dapat kit untuk pemasangannya kayak tisu basah, terus elapnya, stiker untuk ngilangin debu ya. Terus untuk anti goresnya kita dapat dua. Yang pertama sudah langsung terpasang dengan cetakannya seperti ini. Jadi nanti caranya itu adalah kita tinggal taruh aja di tabletnya seperti ini. Terus tinggal ngikutin aja ya. Kita tekan-tekan saat tekan, terus habis itu ininya nih kertasnya kita tarik perlahan, nanti otomatis langsung kepasang sendiri. Terus ada spare lagi satu nih buat cadangan kalau besok-besok pengen ganti ya, udah mulai kalau nggak sengaja misalkan kayak jatuh terus pecah gitu ya anti goresnya. Nah, dapat lagi seperti ini, nanti tinggal kita selipin lagi di cetakannya seperti ini. Oke, jadi ini kita dapat langsung 2 set. Selanjutnya yang nggak kalah penting adalah travel case. Nah, ini ukurannya ternyata lumayan besar ya dibanding size travel case pada umumnya. Nah, sebagai pembanding ya, ini gua ada dari brand lain, ini dari Hagibis. Ini juga sama untuk Switch 2. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya perbandingan ukurannya. Tuh, kalau yang ini kayak ukurannya tuh kayak bawaan aslinya si Nintendo ya. Itu ukurannya dia lebih kecil. Jadi kalau misalkan nanti kita taruh Switch-nya, misalkan pakai casing tambahan lagi ya, entah itu casing kayak Spigen atau casing punyanya J-Sox atau yang lain-lain ya, itu masih bisa muat karena tempatnya ini lebih lega tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Lumayan jauh sih bedanya kalau menurut gua tuh ya, terutama untuk space atas tingginya ya. Jadi ini kalau kita taruh di dalam ya, itu space-nya lebih lega tuh, masih nyisa. Sementara kalau kita pakai di pouch yang ukurannya standar basic, itu dia ngepres tuh bener-bener kayak gini ya. Nah, terus juga yang enaknya sih menurut gua ini tempat kasetnya ya. Biasanya kan dikasih ini cuman ada satu gini aja ya. Terus nah, kalau di Transnovo ini kita dikasih 2 lembar istilahnya. Tuh seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Berarti 24 kaset ya. 24 cartridge, ini buat kolektor sih ya. Gua aja nggak punya sebanyak itu. Untuk bahannya sih enak ya. Materialnya ini bulu-bulu halus gitu ya. Tuh kayak sejadah bahannya tuh ya. Kalau dulu kita masih kecil kita sholat nih suka begini nih, mainin sejadah nih pas lagi Jumatan. Nah, kurang lebih kayak gitu desainnya. Terus ada jaring-jaringnya seperti ini nih, bisa buat naruh kayak charger atau misalkan naruh aksesori-aksesori yang lain kayak power bank dan sebagainya. Terus juga di bagian bawahnya ini ada bantalan ini untuk pelindung. Tuh ya, kalau dari luar ini sih cukup solid sih. Jadi at least nggak terlalu ngeri-ngeri banget lah, masih aman lah ya. Pegangannya juga ini ada grip karetnya, di sini rubber silikon ya. Jadi nggak licin. Selanjutnya ini ada 12 in 1 sportswear.
Kalau buat Nintendo Switch 1 ataupun OLED ini udah banyak banget ya aksesorinya yang seperti ini, sportswear-nya. Tapi kalau untuk Switch 2 so far gua udah ubek-ubek e-commerce itu belum banyak pilihannya, dan salah satu yang pertama kali mendarat ya si Transnovo ini. Walaupun sebenarnya belum ada game eksklusif untuk Switch 2 ya, game sportnya masih yang game-game lama, tapi ya udahlah nggak apa-apa, gua sikat aja sekalian ya buat jaga-jaga kalau misalkan nanti ada game baru tinggal gua beli aja gamenya dan aksesorinya ini udah ada. Nah, kita pertama dapat ini tasnya untuk nyimpen segala barang, karena kan ini di dalamnya ada banyak ya. Yang pertama kita dapat ini, dapat tempat lagi untuk game cardnya ya. Dapat buat 8 kotak merah seperti ini. Terus kita dapat ini buat pegangannya ya ke switchnya, ke joyconnya. Nah, ini adapternya totalnya ada 6 piece ya. Kalau misalkan teman-teman punya sampai dengan 6 joycon gitu. Terus juga lengkap ada strapnya. Tuh disediain juga strapnya. Tuh sama ya, strapnya ada 1, 2, 3, 4, ada 6 piece juga. Kemudian ada lagi, ini buat main kayak boxing ya, atau yang nanti kita tempel satu di lengan, satu tempel di paha. Nah, untuk joyconnya nanti tinggal kita selorotin aja seperti ini, kayak gitu ya. Jadi nggak ada sistem magnet, tinggal diselorotin aja dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, bebas. Tuh tinggal disesuaikan aja. Sebenarnya ini warnanya warna biru, biasanya pakai joycon yang sesuai dengan warnanya gitu. Nah, satu lagi ini nanti bisa diganti talinya dan kita pasang itu di pergelangan paha kita. Nah, ini juga dapatnya sepasang ya teman-teman ya. Ada yang warna orange-nya dan warna birunya. Jadi sesuaikan dengan warna dari joyconnya. Selanjutnya ini ada kayak pedang ya, ini juga sama sesuai dengan warna. Cara pasangnya ini bagian yang ada tonjolan triggernya kayak gini, tinggal masukin di bagian yang bolong. Nah, seperti ini. Set. Gitu. Nah, ini ntar kita pegang. Tuh. Jadinya kayak gini. Set set set. Misalkan main Wii Sport, Switch Sport itu kayaknya ada game Anggar kalau nggak salah ya, gue lupa nih. Tinggal kayak gini. Set 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 set. Nah, gitu ya. Terus sebenarnya pakai gini juga bisa, cuman kan kalau kita pakai aksesori yang seperti ini, feel-nya itu lebih dapat, lebih berasa. Next ada sepasang untuk ini raketnya, salah satu yang gue suka juga. Ini cara pasangnya sama. Nih gue contohin pakai yang warna biru ya. Nah, tinggal kita pegang seperti ini. Tak tak. Nah, ini bisa main badminton ataupun tenis. Mario-nya di Mario ada, di Switch Sport pun ada ya. Gitu. Nah, ini anak gue juga suka mainin nih kayak gini. Ya lumayan sih, enak buat olahraga daripada kita cuman megang joyconnya doang kayak gini. Feel-nya tuh nggak kurang. Tapi kalau kayak begini itu lebih berasa kayak kita lagi main tenis atau badminton beneran. Kemudian terakhir ada buat stick golf ya. Nih untuk stick golfnya seperti ini. Nah, kalau jujur gua belum pernah main kalau game sport yang golf ya. Tapi cara pemasangannya sama seperti ini. Tinggal kita tas. Nah, jadi ini sebenarnya salah satu benefit kalau pakai Nintendo Switch ya, entah itu yang satu ataupun yang dua, karena nggak cuman buat main game yang cuman kayak duduk doang sambil megang device-nya atau di depan TV ya, tapi kalau pakai Switch kita bisa main game interaktif kayak begini, gerak juga, olahraga juga, sehat juga. Aksesoris selanjutnya masih untuk Joy-Con-nya, ini ada controller steering wheel dan satu lagi ini grip untuk kalau kita mau main berdua ya. Ini dapat sepasang ya, ini nggak cuma satu, isinya ada 2 tuh. Jadi kalau kita mau main yang megang itu kayak gamepad. Nah, kayak gini. Misalkan bisa main game Super Mario ya. Nah, itu bisa pakai yang seperti ini. Ini bebas. Nggak bebas nih. Kita tinggal ngikutin aja ya. Yang tanda plus sama minusnya nih, plusnya ngikutin sama plus sesuai dengan bentuknya lah. Tuh, jadinya seperti ini. Wah, enak ya.
kecil ini cocok juga nih buat bocah, ya better lah daripada kalau Nintendo kan bisa mainnya kayak gini ya. Cuman kagak enak banget kalau megangnya cuman polosan kayak seperti ini aja kayak kecil banget. Nah kalau ini kan ada gripnya, jadi ada pegangannya. Tuh main berdua set. Oh iya bener enak. Nah kalau yang ini untuk steering wheelnya untuk nyetir. Nah ini juga sama, kita dapat ada 2 pieces sepasang. Ya kalau misalkan mau main berempat, berenam ya masing-masing ya tinggal beli lagi. Pokoknya satu kotak itu isinya ada 2 nih. Nah ini main Super Mario lagi, main Mario Kart World ya kayak gini. Nah ini feel balapannya lebih enak. Karena kan kalau terutama buat anak-anak ya, ini buat main game yang fun aja lah. Buat anak-anak, gasnya itu bisa di set otomatis, jadi bocah itu tinggal gini aja, tinggal belokin. Ya, lagi-lagi kalau misalkan kita megangnya cuman megang joyconnya aja, gini nggak enak. Tapi kalau udah ada housing steernya seperti ini, steering wheelnya, nah ini lebih enak. Ini juga ada tombolnya ya, BTW. Nih untuk tombol SR dan SL. Enak sih, dan build quality-nya juga bagus ya, dari yang awal sampai yang sekarang ini finishingnya tuh bagus, nggak ada yang maksudnya kan ini pakai plastik ya, tapi nggak ada yang kasar atau yang tajam gitu ya. Ini kelihatan dan berasa mulus. Next ada charging station untuk Joy-Con, ada 2 jenis nih yang gua beli. Ini ada yang vertikal, kita coba yang vertikal dulu ya. Oke, oh kita udah dapat kabel USB A to USB C nya untuk ngecasnya, dan charging stationnya penampakannya seperti ini. Nah, lucu ya, ini untuk 4 Joy-Con. BTW karena gua belum punya tambahan, gua masih punyanya ya udah sepasang aja, jadi ya udah gua nggak bisa cobain 4-4-nya. Nah ini dia kayak agak magnetnya ya, jadi nggak langsung gampang nyopotnya gitu. Kalau pas kita masukin dia nggak nyedot, biasa aja. Tapi pas kita mau copot, nah tuh agak effort sedikit ya karena lumayan nempel. Nih kita coba colokin power bank yang kecil aja. Soalnya kalau dikasih yang USB A, karena USB A itu kan dayanya ampere kecil ya arusnya, jadi lebih aman gitu buat Joy-Con si Nintendo. Oh di atasnya juga ada indikatornya tuh RGB ya, nyala seperti ini, dan oh benar di bagian bawahnya ini juga tuh menyala. Ini lampunya kan terang ya, lampu studio, tapi kelihatan sih. Kalau lampunya gelap ini harusnya lebih kelihatan lagi. Boleh coba ya matiin lampunya. Nah jadinya seperti ini. Kita nggak ada tombol untuk nyetingnya mau seperti apa, tapi dia berubah warna karena kan RGB. Oke kita coba yang satu lagi, ini yang modelnya rebahan, modelnya tiduran. Ini charging stationnya kayaknya lebih gede ya, dan ini kayaknya harganya kalau nggak salah seinget gue ya harganya lebih mahal nih. Oh oke, seperti ini RGB juga. Terus ini dapat sama ya kabelnya USB C itu USB A sama, jadi kita pakai kabelnya yang tadi aja, dan model seperti ini. Oh dia ada kickstandnya sebenarnya tuh, jadi nggak benar-benar flat ya. Tuh, untuk kemiringan berapa derajat kira-kira. Oke kita coba seperti ini pasangnya. Ini portnya ada di belakang USB-C-nya. Setelah kita colok akan seperti apa nyalanya. Oh, ini lebih keren sih memang. Karena kalau kita, ini kan model tiduran ya, tapi ada bagian yang ngangkatnya, jadi tuh ada ambience-nya di bawah nih. Oke, boleh coba matiin lagi ya lampunya ya. Tuh. Kalau kita taruh di meja misalkan, jadi kelihatan lebih cakep ya, lebih estetik. Sama kita tidak bisa memilih atau mengatur gimana gerak lampunya karena nggak ada tombolnya. Ada deh kalau yang ini tuh di depan. Kalau yang tadi sebelumnya dia nggak ada. Kalau yang ini ternyata ada, bisa diganti modenya tuh. Selanjutnya masih ada lagi nih, ini docking atau wall mount stand. Ini jarang-jarang ada ya, sebelumnya gua malah belum pernah pakai, tapi ini ya karena gua penasaran, walaupun gua nggak tahu bakal pakai apa enggak, karena ini kan untuk digantung di dinding ya atau di tembok.
uh, dia bisa untuk Nintendo Switch yang biasa, yang OLED ataupun Switch 2. Jadi compatibility-nya itu luas banget ya buat berbagai Nintendo Switch. Nah, ini agak banyak ya dapatnya. Sesuai dengan gambarnya nih kayak gini. Dia ada gantungan untuk kita naruh gamepad. Seandainya kita punya gamepadnya tambahan, entah itu punya Nintendo ataupun dari brand lain ya kayak 8BitDo dan berbagai third party controller lain nih, kita bisa pakai. Ini bahannya metal ya. Terus ini sudah disediain apa ya, bautnya ya. Terus ada water pass-nya juga dan juga ada visor-nya sudah ada. Ini ada cara pasangnya kalau teman-teman bingung, tapi sebenarnya harusnya nggak susah sih. Oh seperti ini metal juga. Oke, jadi ini nanti akan kita taruh ya, modelnya kayak gini. Jadi ibaratnya ini dinding ya, ibaratnya ini dinding, nanti nempel di dinding seperti ini tuh. Terus dockingnya akan kita taruh di sini. Harus pakai dockingnya, nanti ditaruh kayak gini. Tuh pas sih, maksudnya aman, ngunci ya. Jadi seperti ini. Nah, Nintendo-nya seperti biasa, nanti kita taruh. Udah, tinggal kita gantungin di tembok. Dan ini sudah ada pelindungnya juga nih, ada kayak apa ya? Istilahnya kayak gabus ya, kayak yang biasa kita taruh di busa telur gitu. Bagian ininya semuanya docknya dari metal, jadi biar aman, ada pelindungnya di belakang, di depan, di kanan dan di sebelah kiri. Dan satu lagi tadi ya, ini untuk joysticknya, tinggal ini ada bagian untuk ngegantunginnya kayak gini. Nah seperti ini. Nah terus bagian ini ada sebelah kanan ada dua, sebelah kiri ada dua. Nah ini untuk ngegantung Joy-Con-nya. Kalau kita pakai talinya ya, seperti yang ada di gambarnya kayak gini. Terus tidak ketinggalan, nah ini bolong-bolong adalah tempat untuk game cardnya. Sebenarnya ada juga ya satu lagi dockingnya, cuman pas kemarin gua borong itu belum ready. Nah sekarang kayaknya udah ready, teman-teman bisa lihat itu lebih lengkap lagi, bukan untuk di dinding tapi itu untuk di meja, dan ada pokoknya lengkap ya, ada tempat naruh Joy-Con, ada tempat buat naruh ininya juga, dockingnya, ada buat kasetnya. Itu harganya sekitar 400 ribuan ya kalau nggak salah. Dan yang terakhir nih, gua punya untuk tempat game cardnya. Ini sih iseng-iseng aja ya, karena gua sekalian lah, karena udah beli semuanya, game cardnya juga sekalian gua cobain. Nah ini enaknya, kalau yang tadi kan bawaan gratisannya yang warna merah itu yang di awal, itu cuman ada 8 slot ya. Kalau ini dia punya dua layer ya, dan satu layernya ini bisa 12, jadi totalnya bisa menampung sampai 24 cartridge Nintendo ya. Game Nintendo nih seperti ini. Dia ada keterangannya yang tanda panah itu di sebelah kanan, jadi kita ikutin aja, sesuaiin. Nah contohnya kayak gini ya, kita taruh dan ini transparan. Ini lebih gampang untuk naruh koleksi-koleksi game kita. Seandainya kita mau bawa traveling, nggak usah bawa tempat yang gede-gede, sebenarnya bisa juga tadi taruh di travel pouch-nya, tapi kalau seandainya mau kelihatan lebih oke, lebih rapi, bisa taruh di boxnya seperti ini. Oke, selesai sudah untuk pembahasan aksesori Nintendo Switch 2. Itu tadi semuanya dari brand baru namanya Transnovo, udah bisa dibeli di Indonesia. Enaknya adalah selama ini gue biasanya kalau nyari aksesori Nintendo itu brandnya beda-beda gitu ya, tapi si Transnovo ini punya banyak sekaligus. Jadi kalau kita beli, enaknya apa? Enaknya nggak usah ribet-ribet beli dari toko-toko yang beda, dari satu toko aja, dan ongkirnya jadi satu, jadi harganya lebih terjangkau. Kita nggak perlu bayar ongkir berkali-kali, itu dia enaknya. Cuman tadi kurangnya dia belum punya casing untuk body Nintendo-nya ya, untuk tabletnya gitu. Jadi baru ada travel pouch-nya aja, anti goresnya aja, tapi untuk casingnya sendiri ini dia belum ngeluarin. So far sampai sekarang gua cek belum ada ya. Gue nggak tahu apakah nanti dia bakal bikin atau memang nggak akan bikin ya. Jadi kalau teman-teman yang nyari aksesori lengkap, semuanya hampir ada, kecuali itu doang sih yang esensial untuk casing pelindung si tablet Nintendo Switch 2-nya dan juga untuk Joy-Con-nya. Selebihnya aman. Untuk harganya bisa langsung cek di deskripsi. Thank you.